peristiwa-peristiwa di masa lalu mempengaruhi emosi kita, meninggalkan jejak-jejak psikologis sedemikian rupa sehingga itu menghambat pertumbuhan spiritualitas kita. Nah, saya berikan beberapa contoh, saudara-saudara ya. Seorang ibu pernah mengalami kebakaran dan itu cukup parah ya. Beberapa bagian kulit tubuhnya rusak karena kebakaran itu, luka bakarnya memang terobati, tetapi masih ada bekasnya, ya. Nah, kemudian hidupnya berlanjut, si ibu bisa kembali masak karena pada waktu itu dia kebakarannya pada waktu masak, ya, entah bagaimana caranya api itu menyambar, terkena dengan minyaknya, jadi melekat di tubuhnya dan membakar sebagian kulit dari tubuhnya itu. Nah, si ibu ini bisa kembali masak. Dia menyalakan api masih bisa, dia harus hati-hati. Tapi sejak peristiwa itu, ia nggak bisa ditinggal sendirian di rumah. Kalau dipaksa tinggal sendirian, dia bisa marah-marah. Dan sebenarnya meski si ibu ini tidak trauma dengan apinya, tetapi si ibu ini jadi tidak bisa ditinggal sendirian, tidak bisa sendirian. Ada ketakutan dan kekhawatiran, dan itu justru menjadi belenggu bagi keluarganya, belenggu bagi dirinya, kemudian terekspresikan keluar menjadi belenggu juga bagi suaminya. Suaminya harus menemani si ibu ini. Contoh berikutnya, sepasang orang tua sudah lama menikah tetapi sulit punya anak, sulit sekali untuk punya anak. Setelah belasan tahun mereka mencoba dan berdoa ingin anak, akhirnya suatu hari mereka dikaruniai anak. Tetapi sayang, sewaktu kecil anak ini sakit-sakitan. Jadi sudah lama merindukan anak, sekalinya punya anak, anak ini sakit-sakitan. Karena begitu sayangnya sama si anak ini, karena begitu dulu itu menginginkannya si anak ini, begitu ya. Dan kalau sakit itu serius sampai mengancam nyawa, susah makan. Karena itu saudara, karena susah makan itu tadi, akhirnya apa yang dimaui oleh anak ini dikasih. Mau mie instan dikasih, mau fast food dikasih, makan goreng-gorengan ya udah nggak apa-apa, pokoknya makan. Supaya anak ini nggak kurus dan kemudian tubuhnya nggak bertumbuh, nggak berkembang begitu ya. Nah, singkat cerita si anak ini tumbuh menjadi anak yang obesitas. Pola makannya nggak teratur, pola makannya kurang sehat, si anak terlalu dijaga, nggak diperbolehkan main di luar secara fisik, hati-hati, takut terluka, takut nanti sakit lebih parah. Dan saudara-saudara, ketika si anak ini usia belasan tahun, anak ini kemudian akhirnya meninggal karena komplikasi yang tidak terobati. Karena ketakutan akan kehilangan itu mewarnai pengasuhan kedua orang tua ini, pengasuhan mereka jadi tidak efektif. Pengasuhan mereka justru membuat si anak ini tidak sehat, tetapi malah berpenyakit, malah obesitas. Dan sampai akhirnya si orang tua ini harus meminum pil pahit. Anaknya yang dirindukannya satu-satunya itu harus kembali berpulang kepada Tuhan. Contoh yang lain, seorang anak muda usia SMA, dulunya seorang pekerja keras, suka belajar dengan giat, dia bisa juara kelas. Tapi karena suatu kesempatan nilainya tertukar. Dia yang nilainya bagus, nilai 90-an, harus tertukar dengan yang nilainya 50-an. Atau mungkin 60-an. Dan itu adalah ujian terakhir. Dari sekolah, dari SMP menuju ke SMA. Hasilnya apa? Dulu yang dia punya impian untuk bisa masuk ke sekolah favorit, akhirnya si anak muda ini tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Masuknya dia hanya bisa ke sekolah yang mediocre, yang menengah. Sementara kemampuannya dia di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata. Hasilnya apa? Si anak ini ada kemarahan, ada agresivitas, dia sangat kecewa,
dengan situasi itu, gitu ya. Dan kemudian itu menjadikannya orang yang suka marah-marah sendiri. Sama orang tuanya dia marah. Dia keluar rumah untuk kebut-kebutan. Saudara-saudaranya dimusuhin semua kalau nggak setuju dengan dia. Dia merasa sia-sia untuk berusaha. Dia merasa sia-sia untuk hidup baik. Kalau pada akhirnya yang menentukan hidupnya adalah apes atau tidak. Contoh yang terakhir, seorang anak muda lahir dari keluarga yang menekankan finansial, punya menempatkan value tinggi, nilai tinggi pada keamanan finansial. Nah, anak muda ini tumbuh dengan mengutamakan uang pula. Fokusnya adalah cari uang yang banyak. Cari pasangan hidup diukur pula dengan menguntungkan atau enggak. Cari teman menguntungkan atau enggak. Nilai hidupnya dibentuk dari orang tua dan keluarganya, dan yang diutamakan adalah uang. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa terjadi di kehidupan kita, di kehidupan nyata. Anda dan saya bisa jadi ada pola-pola kehidupan yang lama, ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kemudian seakan itu menjerat kita, sehingga kita nggak bisa punya karakteristik, kita nggak bisa punya perilaku yang bertumbuh makin serupa dengan Kristus, menghambat pertumbuhan spiritual kita. Nah, saudara, kalau Anda browse gitu ya, Anda cari tema ini ya, melupakan masa lalu dan pandang masa depan. Anda browse di browser engine, search engine Anda, maka Anda akan langsung dengan cepat menemukan ayat Alkitab di Filipi 3 ayat 13. Nah, itu Paulus yang mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, apa sih, saudara, maksud Paulus dengan aku melupakan yang ada di belakangku? Nah, uniknya, saudara, ketika itu di Filipi 3:13 ya, di ayat 5, tidak jauh dari situ, pasal 3 ayat 5, Paulus sedang menjelaskan status-status lahiriahnya yang sempat ia banggakan di masa lalu. Nilai-nilai hidupnya itu dia ucapkan, dia tuliskan di dalam Filipi 3 ayat 5. Sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, itu status-status yang menunjukkan bahwa dia itu high class gitu, saudara. Di antara orang-orang Yahudi. Dia bilang tentang pendirian, aku hukum Taurat, tentang pendirian akan hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, itu menunjukkan komitmennya akan value yang dipegangnya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus menuliskan itu. Dan itulah yang disebut masa lalu itu. Jadi Paulus walaupun menggunakan kata lupa di situ, saudara, Paulus jelas tidak lupa. Yang dimaksudkan Paulus dengan mengatakan lupa, itu lebih tepat kita mengatakan, kita menggambarkan sebagai masa lalu itu tidak mempengaruhinya. Jadi Paulus tidak lupa akan masa lalunya, tetapi ia menyadari itu, dia mengakui ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai kerajaan surga, tetapi ia memutuskan untuk tidak membiarkan pengaruhnya terus-menerus membelenggu kehidupan spiritualnya. Pemazmur di Mazmur 19 ayat 14 menuliskan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, terlihat jelas bahwa pemazmur ini paham betul bahwa apa yang tidak disadarinya di masa lalu itu punya pengaruh. Itu ada belenggunya. Jadi, saudara, yang pertama, jika kita tidak mau hidup kita disesatkan oleh masa lalu atau dibelenggu masa lalu, maka kita mesti sadari, kita mesti akui bahwa perilaku kita ini berpotensi dikendalikan sesuatu dari masa lalu. Apakah itu luka-luka
Apakah itu kejadian yang mengecewakan kita? Ataukah itu nilai-nilai dari keluarga? Atau apapun itu, sesuatu di masa lalu, pengalaman yang telah lalu. Kita perlu sadari itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa masa lalu itu punya pengaruhnya, tetapi kita juga mesti sadari dan akui bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masa lalu. Dia sanggup mematahkan belenggu yang mengikat pertumbuhan spiritualitas kita, yang mana itu dari masa lalu kita. Tuhan sanggup. Kita hari ini memperingati Paskah, Tuhan menang atas maut, dan Tuhan juga akan menang melawan hambatan-hambatan psikologis itu, supaya kita bisa bertumbuh secara spiritual semakin serupa Kristus. Saudara, kadang Peter Scazzero, saudara ya, dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality menuliskan hal yang begini. Ini sangat menarik. Kita mesti mengakui dan menerima rencana Allah yang mungkin kita tidak sukai itu. Nabi Yeremia ya di kitab 29, kitab Yeremia 29 ayat 11 menuliskan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jadi Yeremia 29 ayat 11 ini mau mengatakan bahwa Tuhan berkuasa atas masa lalu kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak mengenakan keluarga dengan masa lalu yang seperti itu tidak lepas dari kendalinya. Bahkan hal-hal itu bisa dipakai Tuhan supaya kita ini bisa menjadi alat kerajaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita sudah menyadari dan mengakui ada belenggu di masa lalu, tetapi kita juga menyadari dan mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas sejarah hidup kita, maka yang ketiga, kita sekarang bisa memilih apakah kita mau melanjutkan hidup kita disesatkan oleh pengaruh masa lalu, atau kita mau melanjutkan kisah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah prosesnya yang panjang ya, saudara ya. Inilah proses pengudusan itu, di mana kita dikupas satu persatu, kita ranting itu tuh dipotong satu persatu, daun itu diruntuhkan satu persatu, supaya kita bisa semakin tumbuh berbuah serupa dengan Kristus. Saya pribadi mengalaminya seperti ini. Saya tahu pola itu, kemudian saya akui dengan orang-orang terdekat saya. Kok saya marah-marah ya? Saya nggak mau marah-marah begini. Tapi ini kayak saya nggak bisa tahan untuk marah. Saudara, ketika kita mengatakan seperti itu kepada orang-orang terdekat kita, atau kepada orang yang kita menjadi, yang mana kita marahin itu, saya yakin itu mematahkan belenggu itu. Ketika kita menyampaikannya secara verbal, dan kemudian kita mendoakan, dan kita juga didoakan, kita diampuni, kita mengampuni. Disitulah kita mematahkan belenggu itu, dan kita ada kesempatan, kita mendapatkan anugerah untuk menuliskan kembali hidup kita, melanjutkan kisah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan perilaku dari pola yang lama itu perlu komunitas, Bapak Saudara. Dan komunitas itu menjadi tempat yang aman supaya kita tuh berputar balik. Perilaku-perilaku kita itu, kalau kita selalu ditekan, kalau kita selalu tidak diterima, perilaku itu tidak diterima, maka perilaku itu akan terus tersimpan, kita tidak bisa mengakuinya, dan ketika kita tidak mengakuinya, belenggu itu tidak terpatahkan. Tetapi dengan mengakui, dengan komunitas yang tepat, dengan kesempatan untuk menuliskan ulang kisah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah saya punya keyakinan, saya percaya
proses pengudusan itu terjadi. Kita perlahan namun pasti perilaku kita berubah, spiritualitas kita bertumbuh, semakin hari semakin serupa Kristus. Saudara, mungkin untuk ini, untuk punya komunitas ini mungkin tidak mudah bagi semua dari kita. Karena itu mungkin kita tuh perlu mentor, kita perlu pasangan yang mau bertumbuh bersama, kita perlu konselor, kita perlu bantuan dari orang lain. Kita perlu bantuan dari orang lain yang menyatakan kasih Kristus itu secara nyata dalam hidup kita. Bukan hanya secara roh, tapi secara psikologis dan secara fisik kita mengalami kasih itu dinyatakan lewat komunitas. Dan kemudian yang terakhir, saudara, kalau kita sudah mengenal masa lalu kita mengakui masa lalu kita tahu belenggu-belenggunya, kita perlahan namun pasti menguduskan, kita berjalan dalam proses pengudusan itu, disitulah kita bisa punya belas kasihan terhadap orang-orang yang punya pergumulan yang sama. Kita tahu pergumulan mereka tidak mudah, tapi kita juga tahu bagaimana berbelas kasihan untuk membantu mereka untuk bisa tempat yang aman untuk berputar balik. Kadang memang kita harus mengkonfrontasi sikap mereka. Kamu kok marah-marah? Apa yang membuat kamu marah? Kita bisa mendengarkan dia, kita bisa menjadi tempat bagi dia untuk bisa menceritakan, menyadari dan mengakui kisahnya, kisah masa lalunya. Dan situlah kita bisa mendoakan mereka untuk bisa bertumbuh ulang. Saudara, itu yang bisa saya bagikan malam ini. Mari saya nantikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa sama-sama pertajam apa yang sudah kita bahas. Silakan, Pak Febi. Baik, terima kasih Pak Sastra untuk malam hari ini memberikan kita satu prinsip yang sebenarnya ini jadi tidak umum Pak, begitu Pak. Kenapa? Karena ini membuka juga Pak, ketika tadi di awal Bapak sampaikan misalnya ada pengaruh dari lingkungan, dari orang tua. Nah, jadi terbersit pertanyaan, apakah itu rasanya, nah ini apakah salah atau tepat? Makanya saya tanyakan, ketika ada orang tua yang memberi beban kepada anak, misalnya orang tua itu punya mimpi atau punya cita-cita yang tidak kesampaian, lalu dibebankan kepada anak, padahal anak itu mungkin tidak punya passion atau tidak punya keinginan mewujudkan cita-cita orang tua. Nah, itu apakah itu juga satu pola yang terjadi di masa lalu yang pada akhirnya itu, apakah itu juga bisa terus-menerus akan ketika anaknya ditekan begitu lalu bisa juga dalam tanda kutip menekan anaknya kembali dan terus-terusnya, atau bagaimana Pak? Iya Pak, ini satu hal yang sangat realistis ya Pak ya, dan itu sangat banyak terjadi begitu ya. Saya sendiri mengatakan, saya sendiri belum punya anak ya, itu harus saya katakan, harus jadi disclaimer. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya anak, mungkin ada bisa punya pengalaman yang berbeda, tetapi perkenankan saya untuk memberikan suatu insight, suatu wawasan yang saya pahami, yang saya renungkan, gitu ya. Saya kurang setuju gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau anak itu harus menjadi juru selamat bagi masa lalu orang tua. Kalau orang tua merasa gagal di masa lalu, kemudian anak ini dianggap kamu mesti menyelamatkan masa lalu orang tuamu dengan kamu menjadi sukses seperti yang orang tua inginkan. Nah, perspektif yang lain kalau kita mau pakai, bukankah anak kita ini punya genetik kita? Iya betul, tetapi dia ada gambar dan rupa Allah. Ketika saya mengatakan bahwa si anak ini adalah gambar dan rupa Allah, Allah punya rencana sendiri dalam kehidupan anak ini. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab, siapa yang harus menjadi Tuhan bagi anak ini? Apakah orang tua ataukah Tuhan yang menciptakan dia dan mempunyai hidupnya? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini tadi
ada satu ini ya, ini juga sesuatu yang baru, menyelamatkan masa lalu orang tua. Iya, iya Pak. Ya, itu istilah yang ya pas untuk apa yang, karena terjadi di beberapa atau orang-orang yang mungkin ketemu dengan kita semua begitu ya, orang-orang terdekat kita. Nah, ketika kita bicara tadi di bagian ketiga, kalau nggak salah Pak Sastra juga sampaikan bahwa adalah sebuah keputusan yang besar ya ketika untuk memutuskan dalam sebuah keterikatan yang sudah sangat kuat begitu Pak. Ya, Nah, ketika itu kan tidak mudah. Saya merasa betul. itu sesuatu yang tidak mudah karena mungkin terikatnya sudah sangat kuat, lalu memutuskan, dan tadi luar biasa ketika Pak Sastra sampaikan untuk ada proses yang harus dijalankan dan itu juga mungkin butuh waktu yang lama. Nah, ketika hari ini Pak, ada teman-teman atau ada para pendengar yang bersama-sama belajar dan ada dalam posisi di mana mungkin sudah letih, sudah rasanya kayak nggak berubah deh. Kayaknya nggak ada perubahan meskipun saya punya niat, saya tahu masa lalu saya dan saya mau mengubahnya. Saya sedang memutuskan hal-hal yang besar dalam hidup saya untuk meninggalkan itu. Tapi kayaknya percuma gitu Pak. Kayaknya nggak ada progres gitu. Nah, apa Ya, yang insight apa yang Pak Sastra boleh sampaikan Pak? iya. Eh, kita mengharapkan perubahan dari orang lain itu memang makan hati ya, saudara ya. Itu banyak menyakitkan gitu ya, apalagi kalau itu orang terdekat kita, apalagi itu kalau pasangan hidup kita. Saya sudah melihat ada banyak rekan-rekan orang tua saya misalnya ya, sampai usia mereka itu sudah lebih dari 50, sudah lebih dari 60, begitu banyak keluhan-keluhan yang disampaikan terkait dengan pasangan hidup mereka. Memang gak mudah ya Bapak Ibu Saudara ya, memang itu bukan suatu hal yang praktis, suatu hal yang membalikkan tangan begitu saja bisa berubah ya. Ya betul, ada orang-orang yang secara mujizat itu bisa berubah. Doakan saudara-saudara, doakan begitu ya. Tetapi saya rasa begini, kalau Tuhan memang belum berkehendak ya untuk merubah orang ini, mungkin itu saatnya untuk kita yang semakin merenungkan betapa dalamnya